yang akan disampaikan oleh Ibu Nila. Sebelum kita masuk ke materi dari Ibu, mari kita SBK dulu. SBK Ketua PDMI. Ayo, 1, 2, 3. Berkarya, berbakti, mewakili PDMI. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian seni teater dan unsur teater. Seni teater itu apa, anak-anak? Nggak tahu. Oke, dijelaskan. Seni teater adalah jenis kesenian yang menampilkan lakonan atau cerita di atas panggung, melibatkan dialog, gerak, dan ekspresi yang disaksikan oleh penonton. Unsur-unsur teater ada yang tahu nggak? Apa itu? Oke, itu jelaskan ya. Yang pertama, naskah. Naskah itu kayak cerita atau skenario yang menjadi dasar pertunjukan. Yang kedua itu pemain. Pemain itu akan memerankan tokoh dalam cerita yang pertama. Yang ketiga, sutradara. Sutradara itu mengarahkan jalannya pertunjukan teater. Yang selanjutnya panggung. Panggung itu tempat pertunjukan teater yang akan ditampilkan nanti. Yang selanjutnya tata rias dan busana. Tata rias dan busana itu kayak seperti pakaian, make up, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya itu tata cahaya. Tata cahaya itu pengaturan lampu untuk menciptakan suasana. Selanjutnya itu tata suara. Tata suara itu pengaturan musik, efek suara, dan dialog pertunjukan. Materi selanjutnya cerita legenda Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu adalah cerita rakyat populer dari Jawa Tengah mengenai pembangunan Candi Prambanan. Ini ceritanya itu mau diceritain nggak ini tentang ini? Oke, jabat tangan. Itu cerita ini Bandung Bondowoso, seorang ksatria sakti jatuh cinta dan ingin menikahi Roro Jonggrang. Roro Jonggrang menolak tetapi karena terpaksa ia mengajukan syarat mustahil. Bandung Bondowoso harus membangun 100 candi dalam 1 malam. Dengan bantuan makhluk halus jin, Bandung Bondowoso hampir menyelesaikan syarat tersebut. Selanjutnya materi unsur teater cerita Roro Jonggrang. Cerita Roro Jonggrang itu apa, anak-anak? Belum tahu. Masa belum tahu? Ya.
materi yang itu tadi disampaikan. Yang ditunjuk yaitu Mbak Irma dan Mbak Okta. Silakan Mbak. Alkisah, Roro Jonggrang masih terpukul akan peperangan yang membuat ayahnya meninggal karena terbunuh oleh Bandung Bondowoso. Tuan Putri, apakah engkau bersedih? Tentu saja aku benci dengan Bondowoso itu yang mau membunuh ayahku. Baiklah, apakah engkau mau saya buatkan teh? Baik, boleh. Silakan. Ya, tunggu sebentar ya. Dayang pun pergi ke dapur untuk membuat teh. Ia mengambil cangkir, lalu ia masukkan 1 sendok teh serbuk daun teh. Ia mengambil air panas, lalu ia tuangkan ke dalam cangkir yang sudah berisi serbuk dan teh. Saat sedang mengaduk teh, Bandung Bondowoso datang menghampiri Roro Jonggrang. Wahai Roro Jonggrang, mengapa kamu hanya sendiri? Di mana dayang-dayangmu? Dia sedang membuatkan teh untukku. Tuan Putri, kutanya sekali lagi, maukah kau menjadi permaisuriku? Lalu datanglah sang dayang sambil membawa nampan berisi cangkir teh untuk Jonggrang. Ia memberikan cangkir teh itu kepada Roro Jonggrang. Dayang, aku muak mendengar pertanyaan itu. Kalau boleh saya beri saran, sebaiknya Tuan Putri beri saja syarat yang mustahil agar dia tidak bisa menikahi Tuan Putri. Kira-kira syarat apa yang harus saya berikan? Ikuti saja kata hati Tuan Putri. Diakah kau menjadi permaisuriku? Baiklah, aku mau. Kau harus membuatkanku 100 candi, 1000 candi dan 2 buah sumur, dan itu harus selesai saat matahari terbit. Syarat? Apa syaratnya Tuan Putri? Dayang, apa yang harus aku lakukan? Aku mau mendengar pertanyaanmu. Sebaiknya Tuan Putri kasih saja syarat yang mustahil. Kalau dia nggak bisa melakukan, dia tidak bisa menikahi Tuan Putri. Kira-kira syarat apa yang harus diberikan? Ikuti saja kata hati Tuan Putri. Bagaimana Putri? Bersediakah kau menjadi permaisuriku? Baiklah, aku mau. Tapi ada syarat yang harus kamu penuhi. Syarat? Apa syaratnya Tuan Putri? Kau harus membuatkan aku 1000 candi dan 2 sumur, dan harus jadi sebelum matahari terbit. Baiklah, apapun akan kulakukan untukmu. Aku terima persyaratan itu. Setelah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso segera menghampiri ayahnya di ruangannya. Sang ayah memiliki kekuatan magis dan dapat memanggil jin. Bandung Bondowoso akan meminta bantuan ayahnya untuk memanggil jin-jin agar membantunya memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang. 3. Ayah, aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa, anakku? Bisakah Gusti memanggilkan beberapa jin untukku? Untuk apa cincin itu? Untuk membantuku membangun 1000 candi dan 2 buah sumur. Aku harus memenuhi persyaratan itu untuk dapat menikahi Roro Jonggrang. Baiklah, anakku, panggilkan untukmu, anakku. Oke. Dan mengucapkan beberapa patah kata untuk memanggil jin-jin itu. Ada apa kau memanggilku, Bondowoso? Bisakah kau membantuku? Kuberi 1 permintaan. Tolong buatkan 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu semalam dan harus sudah jadi saat terbitnya matahari. Panigiro. Aku serius dengan permintaanku, Jin. Baiklah, akan kulaksanakan. Oke. Jin itu pun memanggil beberapa temannya untuk membantu membangun 1000 candi dan 2 buah sumur. Jin-jin itu melakukan pekerjaan dengan sangat cepat hingga tengah malam. Sudah setengah jumlah candi yang sudah selesai.
Dayang pun mengetahui pembuatan candi hampir segera selesai, melapor kepada Roro Jonggrang. Pembuatan 1000 candi sudah hampir selesai. Apa? Aku mesti mencegahnya. Berhasil menyelesaikannya. Tenang, Tuan Putri, pasti ada jalan keluarnya. Baiklah, Dayang. Haruskan daerah-daerah yang lain sebelum kerajaan sebelum mereka membakar jerami dan membunuh padi di Lesung. Tata bukan bunga yang kami dahulu. Baiklah, Tuan Putri. Dayang pun membangunkan dayang-dayang yang lain dan menyuruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi di Lesung, serta menaburkan bunga-bunga yang harum baunya, seperti diperintahkan Roro Jonggrang. Wah, suara ayam jantan pun berbunyi. Kawan, sepertinya matahari sudah mau terbit. Lihatlah para gadis-gadis juga sudah mulai menumbuk padi di Lesung. Mari kita pergi. Benar, ditambah lagi ayam tidak berkokok. Ayo semuanya kita pergi. Para jin pun meninggalkan pekerjaan mereka. Candi-candi tinggal lebih sedikit selesai dan sumur tinggal sedikit juga. Roro Jonggrang terlihat senang karena rencananya berhasil dan Bandung Bondowoso tidak dapat memenuhi persyaratannya. Di lain pihak, Bandung Bondowoso sangat kecewa karena tidak dapat menjadikan Roro Jonggrang sebagai pemaisurinya. Tetapi Bandung Bondowoso tambah kecewa dan marah setelah mengetahui rencana Roro Jonggrang yang sengaja menggagalkan usahanya. Bagaimana? Apakah permintaanmu sudah kau penuhi? Wahai Roro Jonggrang, mengapa kamu begitu licik? Kamu telah menggagalkan usahamu untuk mewujudkan 1000 candi yang tinggal kurang hanya 1 candi lagi. Karena kelicikanmu itu dan dayang-dayangmu, jadilah kau sebagai arca dalam candi yang ke-1000. Dan dayang-dayangmu tidak akan pernah menikah hingga mereka tua. Akhirnya, Roro Jonggrang pun menjadi arca, menggenapi candi yang ke-1000 atas akibat janji yang diucapkan dan kelicikan yang dilakukan Roro Jonggrang. Anak-anak, tadi kan kalian sudah mendengarkan penjelasan mengenai teater Roro Jonggrang ya. Terus kalian juga tadi sudah mempraktekkan terkait teater Roro Jonggrang. Nah, sekarang Ibu minta kalian itu menulis kesan dan kesan pada pembelajaran hari ini ya. Nanti Ibu akan suruh beberapa anak untuk maju ke depan untuk membacakan kesan dan kesan hari ini ya. Nah, ini Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah selesai, silakan Mbak Ila bisa maju untuk membacakan kesan dan kesan hari ini. Kesan saya adalah menyenangkan di kelas. Ya, terus Susahnya asik, seru. ya, terima kasih Mbak. Terus kemudian Mbak Rizya bisa maju. Sehari hari ini untuk pembelajaran hari ini saya adalah asik, menyenangkan. Terus paham nggak terkait materi hari ini? Paham sekali. Seru ya? Ya, seru. Ya, terima kasih Mbak. Silakan bisa kembali. Sudah sih. Karena sudah maju untuk membacakan pesan dan kesan hari ini, jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah teater legenda Roro Jonggrang ini merupakan cerita rakyat yang diambil dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, isinya itu terkait asal-usul Candi Prambanan. Paham? Nah, dengan mempelajari materi ini, nanti peserta didik atau siswa itu dapat memahami nih alur kisah cinta antara Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang. Nah, terus peserta didik itu juga dapat mengetahui pentingnya nilai kejujuran, terus tanggung jawab dan pengendalian diri gitu ya. Pada pembelajaran hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, mau pulang nggak? Mau. Ya, kalau mau bisa berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana
fil illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.